Baik, terima kasih. Selamat pagi, siang, sore. Perkenalkan, saya Nisa Triana Talmera dari kelas F akan mempresentasikan review jurnal yang berjudul Mobile App Aid Design Thinking to Promote Upcycling in Singapore. Selanjutnya, mengenai jurnal ini berjudul Journal of Cleaner Production, di mana artikel yang saya bahas itu berjudul Mobile App Aid Design Thinking Approach to Promote Upcycling in Singapore, volume 317 pada tahun 2021 dan mendapatkan peringkat publikasi Q1 Scopus Index yang ditulis oleh 3 penulis dari School of Civil and Environmental Engineering dari Nanyang Technological University, Singapore. Oke. Latar belakang dari penelitian ini adalah limbah global yang diprediksi meningkat hingga 3,40 miliar ton pada tahun 2050. Ya, Singapura itu menghasilkan 7 kali lebih banyak limbah dibandingkan 40 tahun yang lalu, di mana Pulau Semakau diproyeksikan akan penuh pada tahun 2035. Kemudian adanya konsep circular economy atau CE itu penting untuk mengatasi masalah ini. Nah, landasan teori itu ada 3 di sini, circular economy, upcycling, dan digital thinking yang sekaligus menjadi metode dari penelitian ini. Mengenai circular economy, merupakan model ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya manusia melalui konsep reuse, repair, refurbish, and recycle. Relevansinya apa? Relevansinya itu upcycling itu sebagai bagian dari CE untuk memfokuskan pada peningkatan nilai limbah menjadi produk yang bernilai tinggi. Kemudian membantu mengurangi limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, berbicara tentang upcycling, upcycling itu merupakan proses mengubah limbah atau barang bekas menjadi produk baru dengan nilai yang lebih tinggi. Manfaatnya apa? Yang pertama itu mengurangi dari limbah itu sendiri, yang kedua itu untuk mendukung keberlanjutan. Nah, apa perbedaannya dengan recycling yang lebih sering kita dengar? Perbedaannya yang pertama adalah upcycling itu mempertahankan atau meningkatkan nilai. Kemudian, sedangkan recycling itu menurunkan kualitas dari barang itu sendiri. Mungkin boleh dibaca perbedaannya ada pada gambar yang di sebelah kanan. Kemudian design thinking nih, design thinking itu merupakan pendekatan iteratif untuk menyelesaikan masalah yang berfokus kepada kebutuhan pengguna. Di sini ada 5 tahapan dari design thinking. Yang pertama empathize. Empathize merupakan proses di mana kita itu berempati terhadap si penggunanya. Define adalah proses di mana kita dari masalah-masalah atau dari masukan-masukan dari pengguna di proses empathize, kita define di proses ini. Kemudian ideate, dari masalah-masalah tersebut, dari define yang sudah kita susun, ide apa sih? Apa sih yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah itu? Kemudian untuk prototype, kita buatkan prototip agar pengguna itu bisa bisa menggunakan secara langsung ide yang kita buat, dan mungkin kita bisa mendapatkan insight itu kembali untuk dapat disempurnakan. Dan kemudian testing, nanti testing itu mungkin bisa eh, melihat bagaimana feedback dari si pengguna atas solusi yang kita rancang. Kemudian untuk relevansinya, design thinking itu digunakan untuk merancang solusi berbasis aplikasi yang dapat meningkatkan partisipasi dalam upcycling, kemudian melibatkan pendekatan berbasis pengguna atau kita sebut dengan human-centered design. Kemudian kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama, proses empathize. Seperti yang saya bilang tadi, proses ini merupakan proses memahami dan mendengarkan kebutuhan dari pengguna. Tujuannya apa? Untuk memahami hambatan dan motivasi pengguna dalam upcycling pada penelitian ini. Nah, pada penelitian ini, proses empathize itu dibagi dua. Yang pertama ada survei individu dan wawancara bisnis. Untuk survei individu itu digunakan 80 milenial dari usia 25 sampai 40 tahun. Metode yang digunakan itu survei eksplorasi untuk memahami kesadaran, sikap, dan partisipasi dalam upcycling. Dan pertanyaan-pertanyaannya sekitaran apakah mereka tahu upcycling, apakah pernah berpartisipasi, dan apa hambatan mereka dalam melakukan upcycling.
Sedangkan untuk wawancara bisnis, respondennya ada 4 perusahaan yang terkait, seperti Triple Eyelight, Binjai Brew, Wonderdeck, dan Ugly Food. Dan metodenya adalah wawancara semi terstruktur untuk menggali tantangan operasional dan peluang bisnis dalam upcycling ini sendiri. Pertanyaannya itu seputar kendala yang mereka hadapi, persepsi konsumen, dan dukungan yang mereka perlukan untuk mengembangkan bisnis upcycling. Kemudian kita masuk ke proses yang kedua, divine, yang merupakan proses pendefinisian kebutuhan dari masalah yang didapat dari proses empathize. Tujuannya apa? Untuk mengidentifikasi tantangan utama dari data yang dikumpul. Kemudian yang kita dapatkan dari proses ini ada hambatan utama. Hambatan utama dari individu itu kesadaran yang rendah tentang upcycling. Mereka mungkin nggak tahu atau mungkin awam mendengar apa itu upcycling. Kemudian kurangnya waktu, kreativitas, dan informasi mengenai upcycling ini sendiri. Untuk bisnis, mereka itu sulit mendapatkan bahan baku yang konsisten. Mereka juga punya persepsi negatif tentang produk upcycling dari masyarakat. Kemudian minimnya dukungan pemerintah. Dan sintesis dari wawancara ini akan dirangkum menggunakan tools kolaborasi, di mana penulis ini menggunakan Trello, dan insight-insight yang didapat dari proses empathize dan disusun pada proses define itu akan menjadi dasar untuk ideasi solusi. Kemudian hasil dari penelitian ya, hasil dari penelitian empathize itu yang pertama kesadarannya rendah. Kesadaran dari responden itu rendah, seperti yang saya bilang tadi di define. 65% itu bersedia membeli produk upcycled jika memiliki manfaat yang nyata. Kemudian motivasi, 21% responden itu mengenal istilah upcycling. Namun 65% itu bersedia membeli produk jika memiliki manfaat yang nyata. Dan kemudian wawancara bisnis, hambatannya adalah persepsi negatif terhadap produk upcycled, akses bahan baku yang tidak konsisten, dan minimnya dukungan pemerintah, serta untuk kebutuhan bisnis itu platform untuk bahan baku desainer dan edukasi kepada konsumen. Kemudian proses selanjutnya ideate, yang merupakan proses ideasi untuk solusi yang akan dihasilkan. Tujuannya untuk menghasilkan ide kreatif dan relevan. Nah, metode yang digunakan itu adalah brainstorming dan impact feasibility chart. Jadi dibuatkan brainstorming terlebih dahulu. Mungkin menggunakan sticky note yang ada pada collaborative tools, kemudian disusun pada impact feasibility chart. Mungkin bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan. Dan solusi yang dipilih dari ideasi ini adalah marketplace digital. Jadi dibuatkan platform untuk membeli, menjual, dan mendonasikan bahan baku. Serta portal crowdsourcing design, di mana bisnis itu dapat menyewa desainer untuk mengembangkan ide upcycling. Kemudian metode penelitian yang ketiga, yang berikutnya itu adalah prototype stage, di mana untuk mewujudkan ide dalam bentuk prototype yang diuji. Bisa dilihat ya, prototype awal itu menggunakan Figma, mungkin bisa dibikin wireframe terlebih dahulu untuk memvisualisasikan antarmuka pengguna aplikasi. Kemudian prototipe akhir nih, prototipe akhir si penulis ini menggunakan tool Shopify, di mana fiturnya itu ada dibagi menjadi dua, portal penjual dan portal desainer. Ya, portal penjual itu di mana bisnis itu dapat mengubah bahan baku, sedangkan portal desainer itu untuk crowdsourcing ide desain. Keunggulannya apa? Keunggulannya itu implementasi bisa lebih cepat tanpa pengembangan backend berlebihan. Kemudian kemudian langkah selanjutnya test stage, di mana menguji prototipe dan mendapatkan umpan balik dari pengguna, di mana kita dapat nih kelompok dan kontrol uji. Kelompok kontrol itu 20 responden itu tidak menggunakan platform. Dan kelompok uji itu mereka menilai ide berdasarkan dampak dan kelayakan. Kemudian pengujian kuantitatif itu fokus evaluasi apakah platform meningkatkan kesadaran terhadap CE dan apakah platform ini mempermudah bisnis untuk upcycling. Nah, dari hasil statistiknya didapat bahwa peningkatan signifikan pada kelompok dengan p-value kecil dari 0,05.
Kemudian pengujian kualitatif, wawancara bisnis, evaluasi platform terhadap operasional bisnis, dan insight untuk pengembangan fitur tambahan. Kemudian hasil dan kesimpulan yang didapat, yang pertama itu adalah efektivitas sosial, di mana prototipe itu berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam upcycling. Dan yang kedua, platform itu memudahkan bisnis dalam mengakses bahan baku ide desain. Jadi bisa disimpulkan bahwa prototipe ya yang dikembangkan oleh si penulis itu cenderung berhasil. Kemudian potensi pengembangan dari fitur yang sudah dibuat, dari aplikasi yang sudah dibuat, mungkin bisa ditambahkan fitur edukasi dan kasus baru untuk meningkatkan adopsi, agar mungkin aplikasi ini bisa terus berkembang, bisa terus digunakan oleh pengguna. Kemudian perluas jangkauan lebih banyak ke bisnis dan individu. Nah, dampak globalnya apa? Dampak globalnya adalah solusi ini dapat direplikasi di negara lain yang menjadi tantangan limbah serupa. Jadi, aplikasi ini tidak hanya untuk di wilayah Singapura saja, mungkin bisa diekspansi ke negara-negara lain agar dapat mendunia. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam.